Halo semuanya, perkenalkan namaku Raisya Putra Danwarta dengan 3 digit NIM terakhir 130. Nama saya Hanifah Ainur Rahma dengan digit NIM terakhir 108. Nama saya Muhammad Rahmatullah dengan 3 digit NIM terakhir 137. Nah, di video kali ini kita akan mengulas sebuah film yang berjudul The Current War. Sebuah drama sejarah yang mengisahkan rivalitas antara Thomas Edison dan George Westinghouse dalam merebutkan standar listrik di Amerika Serikat. Di video ini, saya akan membahas aspek cerita, acting, sinematografi, pesan teknik atau kegunaan bagi kita di bidang otomasi, dan kekuatan serta kelemahan film ini. Yuk, langsung saja kita mulai. Film The Current War berlatar akhir abad ke-19 saat revolusi listrik mulai merambat. Edison diperankan oleh Benedict Cumberbatch mengusung sistem listrik arus searah atau DC, sementara Westinghouse, Michael Shannon, dan Nikola Tesla yaitu Nicholas Hoult memperkenalkan sistem arus bolak-balik yaitu AC. Konflik bisnis, ambisi, inovasi, dan intrik politik pun mewarnai perjuangan keduanya untuk mendominasi pasar listrik. Selanjutnya, ada beberapa analisis dari film Current War ini. Yang pertama, cerita dan narasi. Kekuatan film ini adalah bagaimana ia menjalin fakta sejarah dengan dramatis agar penonton ikut merasakan ketegangan persaingan teknologi. Namun, kadang alur maju mundur atau flashback membuat beberapa bagian terasa agak membingungkan bagi penonton yang belum paham konteks sejarah listrik. Lalu, yang kedua ada karakter dan acting. Pertama, Benedict Cumberbatch berhasil menghadirkan sosok Edison yang ambisius dan keras kepala, penuh konflik internal. Yang kedua, Michael Shannon dan Nicholas Hoult juga tampil kuat sebagai lawan idealis dan visioner. Dan yang ketiga, interaksi ketiganya menjadi titik menarik film ini, terutama ketika ide-ide teknis dan moral itu berbenturan. Dan yang ketiga, itu ada visual dan sinematografi, yaitu pencahayaan, set abad ke-19, efek listrik, dan visual laboratorium sangat mendukung suasana. Warna agak gelap dan tone sedikit kuno membuat kita merasakan tempo dan estetika masa lampau. Selanjutnya ada pesan teknis dan relevansi bagi otomasi. Bagi kita mahasiswa otomasi, film ini tuh relevan karena memperlihatkan perjuangan memilih teknologi terbaik antara DC dan AC. Keputusan teknis yang punya implikasi besar. Kita belajar bahwa pentingnya riset dan eksperimen dalam teknologi baru dan bagaimana aspek keamanan, efisiensi, dan penyebaran mempengaruhi keadopsian teknologi, serta kompetisi teknologi seringkali bukan cuma soal yang lebih canggih, tetapi siapa yang bisa meyakinkan investor, masyarakat, dan regulasi. Selanjutnya, kelemahan film. Beberapa karakter sampingan kurang dikembangkan, sehingga motivasi mereka terasa tipis. Dan ada bagian teknis yang disimplifikasi agar tidak bikin penonton kabur. Jadi, bagi yang paham listrik bisa merasa kurang, cukup dalam. Dan terakhir, tempo film kadang melambat di bagian transisi politik atau negosiasi. Oke, kesimpulan dari film yang tadi adalah, secara keseluruhan, The Current War adalah film yang menarik untuk ditonton, terutama bagi kita yang berkecimpung dalam teknologi dan otomasi. Ia menyuguhkan cerita sejarah teknologi yang mendebarkan, disertai visual apik dan akting kuat. Meski ada kekurangan di detail teknis dan karakter pendukung, film ini tetap memberikan inspirasi bahwa kemajuan teknologi tak hanya ditentukan oleh ide besar, tetapi oleh strategi, kolaborasi, dan keberanian mengambil risiko. Rating dari kami itu 4/5. Rekomendasi untuk ditonton bagi mahasiswa teknik, penggemar sejarah teknologi, atau siapa saja yang tertarik bagaimana dunia modern mendapatkan sistem listriknya. Sekian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.